Ya, halo, selamat siang. Kenalkan saya Randi Palgunarayasa dengan NFP 3 digit terakhir yaitu 020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan demo soal dan jawaban EAS dari kelas KPPL E. Nah, langsung saja nomor satu yaitu terangkan aktivitas yang dilakukan dalam fase analisis dan desain. Nah, di sini fase analisis adalah fase untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan uh, dan untuk membuat suatu aplikasi perangkat lunak. Nah, di sini kita contohnya ialah saat kita ingin membuat aplikasi e-commerce misalnya, mungkin analisis yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama dari segi fitur layanannya. Yang kedua ialah eh, kita dapat mendefinisikan use case dari aplikasi. Habis itu selain use case, kita bisa membuat class diagram dan state diagramnya. Nah, itu merupakan fase analisis dari eh, dari pengembangan perangkat lunak. Nah, selain itu kita eh, juga melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan agar analisis yang kita lakukan itu dapat akurat dan dapat diimplementasikan ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian fase desain. Nah, fase desain di sini ialah tahapan untuk mengubah analisis yang telah kita buat, yang analisis tersebut yang tadi seperti use case diagram, class diagram, state diagram, dan lain-lain menjadi sebuah model desain. Nah, model desain sendiri ialah uh, pengembang dapat membuat desain yang berkualitas tinggi baik dari segi user interface, user experience, arsitektur desain, dan database desain. Nah, itu merupakan model-model desainnya yang perlu pengembang buat buat untuk melakukan ke tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi dalam bentuk code. Nah, kemudian di sini apa output dari aktivitas tersebut? Nah, output dari fase analisis sendiri yang sudah saya terangkan tadi itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada skenario base yang terdiri dari use case diagram. Uh, Maksud use case diagram ialah bagaimana aplikasi yang kita buat itu dapat berperilaku, uh, seperti kegunaannya uh, terhadap user. Nah, di sini use case diagram itu ada dalam bentuk diagram atau teks. Nah, kemudian di sini ada activity diagram. Yang kedua ialah behavioral element seperti state diagram dan sequence diagram. Yang ketiga ialah ada class based elements seperti class diagram, analysis package, dan lain-lain. Nah, kemudian output dari aktivitas fase desain uh, adalah sebagai berikut. Ada komponen level design, ada interface design seperti user interface-nya atau UI-nya. Kemudian di sini ada arsitektur design dan juga ada data class design atau database design. Nah, itu untuk nomor satu. Kemudian nomor dua ialah menjelaskan tahapan-tahapan pada model waterfall dan juga sebutkan kelebihan dan kekurangan dari model tersebut dalam konteks proyek besar yang memiliki persyaratan tetap. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam model waterfall yang pertama ialah requirement analysis. Nah, ini seperti namanya berarti kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan dengan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, persyaratan yang kita kumpulkan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama persyaratan fungsional dan persyaratan non fungsional. Persyaratan fungsional berarti sistem yang fitur-fitur sistem yang perlu kita implementasikan, sedangkan non fungsional adalah persyaratan yang dapat membantu kinerja aplikasi. Yang kedua ialah tahapan desain. Tahapan desain berarti membuat desain aplikasi dari requirement yang telah kita kumpulkan.
Yang seperti nomor 1 berarti kita membuat diagram-diagram dan lain-lain. Nah, kemudian di sini desain yang dimaksud ialah desain arsitektur, desain interface, desain basis data, dan desain modul perangkat lunak. Nah, yang ketiga tahapan tersebut ialah tahapan implementation. Berarti kita membuat suatu code atau menulis kode dari desain yang telah kita buat. Berarti kita menggunakan alat-alat pemrograman seperti IDE, bahasa pemrograman, berbagai framework, dan lain-lain. Nah, kemudian tahapan berikutnya ialah tahapan testing, di mana kita melakukan uji kelayakan pada aplikasi yang telah kita buat, seperti pencarian bug, ataupun menguji apakah aplikasi yang telah kita buat itu sudah sesuai dengan standar persyaratan yang telah kita buat sebelumnya pada requirement analysis. Yang ketiga ialah tahapan deployment dan maintenance. Berarti tahapan di mana kita meluncurkan aplikasi untuk dibagikan pada user atau pengguna akhir. Nah, selain itu juga terdapat tahapan maintenance, berarti kita memonitoring aplikasi yang telah kita buat, melihat apakah ada kekurangan dari sisi user, interface, dan lain-lain. Nah, berarti kita pada tahapan maintenance juga melakukan pengembangan pada sistem aplikasi agar meningkatkan aplikasi tersebut dengan lebih baik. Nah, sini sebutkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada model waterfall. Yang pertama, kelebihannya ialah waterfall cocok dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak berubah. Seperti yang di sini ialah proyek yang memiliki persyaratan tetap. Nah, di sini tentunya model waterfall itu bagus digunakan pada proyek tersebut. Nah, dikarenakan nanti pengembang itu jarang memiliki konflik dengan tahapan-tahapan selanjutnya karena persyaratan yang telah dikumpulkan tidak berganti. Nah, ini berarti model waterfall cocok pada persyaratan yang tetap. Nah, ini memastikan proses pengembangan sistem aplikasi berjalan dengan lancar sebelum tahapan proses selanjutnya dieksekusi. Nah, kemudian kekurangannya sendiri ialah yang pertama tidak fleksibel, ketika adanya perubahan. Nah, kemudian juga memakan waktu yang lama karena memastikan apakah sistem sudah benar-benar menyelesaikan tahapan sebelumnya sebelum mengeksekusi tahapan selanjutnya. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk nomor 3 ialah jelaskan perbedaan antara architectural design dan detail design. Nah, architectural design sendiri ialah desain abstrak atau gambaran umum dari sistem yang akan kita buat. Nah, di sini digambarkan struktur sistem aplikasi itu sendiri seperti strategi aplikasi, tujuan aplikasi, dan perilaku aplikasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, di sini strukturnya sangat fundamental dan high level yang berbeda dengan detail design. Nah, di sini sedangkan yang disoal yaitu detail design sendiri adalah gambaran desain yang sangat spesifik, unik, dan detail guna untuk mengimplementasikan architectural design yang telah kita buat sebelumnya. Berarti detail design itu lebih spesifik untuk mengimplementasi architectural design. Nah, di sini berarti mencangkup material-material yang kita perlukan, metode konstruksi, gambaran atau visualisasi yang detail, dan lainnya. Nah, kemudian mengapa kedua jenis desain tersebut diperlukan dalam proses pengembangan perangkat lunak? Nah, tentunya diperlukan sebagai panduan kita mengimplementasikan dalam bentuk
kode pemrograman. Nah, desain tersebut juga diperlukan untuk membuat sebuah kode pemrograman yang akurat dan teliti. Nah, itu intinya. Kemudian nomor 4 ialah diberikan studi kasus di mana sebuah perusahaan membutuhkan aplikasi atau sistem yang mampu menangani lonjakan transaksi pada musim tertentu yang tinggi tentunya. Nah, jelaskan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang Anda gunakan untuk merancang, membangun, dan menguji sistem tersebut agar memenuhi kebutuhan klien. Nah, di sini pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan model waterfall, mana model waterfall sendiri seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya ialah terdapat 5 tahapan. Yang tahapan pertama itu saya berkomunikasi dengan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan informasi dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Nah, contohnya sendiri persyaratan tersebut ialah persyaratan untuk menangani lonjakan transaksi yang diminta user secara terus-menerus. Itu persyaratan yang pertama. Kemudian persyaratan kedua ialah persyaratan untuk membangun sistem tersebut berbasis web dengan pemilihan framework yang sesuai agar dapat menangani lonjakan transaksi. Ya. Kemudian persyaratan ketiga ialah sistem atau website tersebut dapat menampilkan produk digital yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian user dapat membeli produk-produk yang ada dan melakukan transaksi dengan lancar, efisien, dan juga tentunya aman. Nah, setelah mengumpulkan persyaratan tersebut, saya akan membuat diagram-diagram seperti use case diagram, class diagram, dan state diagram. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ialah tahapan desain, di mana saya akan membuat sebuah architectural design atau gambaran umum dari sistem atau website yang saya akan buat. Nah, di sini setelah saya membuat architectural design, tentunya saya membuat yang namanya detail design yang mencakup detail spesifik user interface-nya, user experience, kemudian desain komponen, material dan modul, dan desain database-nya. Setelah membuat detail design, kemudian saya mampu membuat kode pemrogramannya karena sudah ada desain sebagai panduannya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ialah tahapan menulis kode pemrograman dan mengeksekusinya. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan mungkin VS Code sebagai code editor atau IDE lainnya yang lebih lengkap. Kemudian ada framework Ruby on Rails atau framework JavaScript dan berbagai framework front-end yang akan saya gunakan. Misalnya HTML, CSS, Step, dan lain-lain. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ialah tahapan testing, di mana saya akan menguji kelayakan dari aplikasi. Nah, tahapan yang pertama ialah tahapan menguji lonjakan transaksi pada sistem aplikasi atau website yang telah kita buat. Selain itu juga saya menguji integritas database-nya. Nah, kemudian lanjut yang testing selanjutnya ialah fitur-fitur atau interface dari website itu sendiri. Kemudian ada pencarian bug hingga internet jaringan dari sistem. Nah, di sini testing bisa dilakukan secara manual atau otomasi. Kemudian setelah pengujian telah dilakukan dan mencapai standar yang telah ditentukan pada requirement aplikasi, nah, kini kita dapat lanjuti ke tahap selanjutnya yaitu deployment aplikasi. Nah, tahapan selanjutnya deployment dan maintenance. Nah, pada tahapan ini kita melakukan peluncuran aplikasi ke pengguna akhir atau user.
Kemudian juga kita melakukan monitoring kinerja aplikasi untuk mengetahui sistem dalam keadaan sebenarnya. Nah, dari sini kita mengetahui apakah ada pengembangan lanjutan dari user review atau perilaku user sendiri. Nah, sini guna maintenance sendiri ialah untuk meningkatkan sistem aplikasi menjadi lebih efisien dan baik. Nah, itu untuk jawaban nomor 4. Nah, di sini sudah selesai demo EAS dari konsep pengembangan perangkat lunak di kelas E. Selamat malam dan terima kasih.